Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafiza dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Baik, pada video ini saya akan membahas tentang abstrak dan simpulan dalam penulisan akademik. Dua bagian penting yang sering menjadi penentu apakah sebuah karya ilmiah menarik untuk dibaca atau tidak. Abstrak dan simpulan dapat diibaratkan sebagai dua gerbang dalam sebuah naskah akademik. Abstrak merupakan pintu masuk yang memberikan gambaran awal kepada sang pembaca, sedangkan simpulan menjadi pintu keluar yang meninggalkan kesan akhir terhadap keseluruhan penelitian. Abstrak berfungsi sebagai ringkasan singkat dari seluruh isi penelitian. Melalui abstrak, pembaca dapat mengetahui tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan utama tanpa harus membaca keseluruhan naskah terlebih dahulu. Sebuah abstrak yang baik memiliki beberapa komponen utama. Di antaranya yaitu yang pertama, latar belakang dan tujuan penelitian, yaitu menjelaskan mengapa penelitian dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu metode penelitian, yaitu cara pendekatan yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Dan yang ketiga yaitu hasil penelitian, yaitu temuan utama yang diperoleh. Keempat, kesimpulan umum, yaitu makna atau implikasi dari hasil penelitian tersebut. Selain abstrak, bagian yang tidak kalah penting adalah simpulan. Nah, simpulan merupakan bagian akhir yang merangkum semua jawaban atau rumusan masalah dan tujuan penelitian. Simpulan bukan sekadar mengulang isi pembahasan, tetapi memberikan makna yang lebih luas dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penulisan akademik, terdapat beberapa jenis simpulan. Pertama adalah simpulan ringkasan, yaitu simpulan yang merangkum temuan utama penelitian secara singkat dan jelas. Yang kedua adalah simpulan evaluatif, yaitu simpulan yang tidak hanya merangkum hasil penelitian tetapi juga memberikan penilaian terhadap teman yang diperoleh. Ketiga adalah simpulan ekstensionalisasi, yaitu simpulan yang menghubungkan hasil penelitian dengan konteks yang lebih luas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Nah, meskipun sama-sama berisi ringkasan, abstrak dan simpulan memiliki perbedaan yang cukup jelas. Karena abstrak berada di awal naskah dan bertujuan memberikan gambaran umum penelitian kepada pembaca. Sebaliknya, simpulan berada di bagian akhir dan berfungsi sebagai penutup yang menegaskan hasil serta kontribusi penelitian. Dalam menyusun abstrak yang baik, terdapat beberapa langkah dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pahami tujuan penelitian secara menyeluruh, dan yang kedua identifikasi metode penelitian yang digunakan, dan yang ketiga itu tentukan hasil utama yang paling penting. Dan keempat, rangkai informasi tersebut secara ringkas dan jelas. Dan yang terakhir, lakukan verifikasi kembali untuk memastikan isi abstrak benar-benar sesuai dengan keseluruhan isi penelitian. Sementara itu, untuk menyusun simpulan yang baik dan bagus, penulis perlu menyelusuri kembali hasil penelitian yang telah diperoleh, kemudian menyusun sintesis dari seluruh temuan. Setelah itu, simpulan harus dikaitkan dengan tujuan penelitian dan ditutup dengan pernyataan yang kuat sehingga memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca. Ada beberapa aturan penting yang perlu diperhatikan, yaitu gunakan bahasa yang jelas dan konsisten dengan isi penelitian, hindari memasukkan data baru yang tidak dibahas sebelumnya. Selain itu, jangan membuat simpulan yang terlalu umum atau tidak didukung oleh hasil penelitian. Kesalahan yang sering terjadi adalah membuat abstrak terlalu panjang, menggunakan istilah yang tidak dijelaskan, atau menulis simpulan yang hanya mengulang isi pembahasan tanpa memberikan makna baru. Kesalahan tersebut dapat mengurangi kualitas naskah akademik dan memengaruhi penilaian reviewer maupun pembaca. Demikian pemaparan mengenai abstrak dan simpulan dalam penulisan akademik. Semoga materi ini dapat membantu kita menyusun karya ilmiah yang lebih baik, sistematis, dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.